Kalau menurut cerita dari asal mulanya, Islam itu disebarkan melalui peperangan. Waktu perang Badar, Nabi Muhammad lah yang memimpin dengan membawa senjata pedang. Apakah berdasarkan itu sehingga sampai sekarang orang Islam itu nggak ada damainya, nggak ada rukunnya? Apakah itu kira-kira Islam itu? Sugeng dalu Pak Darno Rahayu. Yes, King Dalu Rahayu. Ini ada beberapa tema Pak, mungkin nanti bisa untuk dijelaskan untuk menambah pencerahan kita Pak ya. Ini yang pertama Pak, akhir-akhir ini kan marak dengan adanya fatwa MUI Pak Darno, bahwa mengharamkan ucapan salam lintas agama. Nah, kadang saya berpikir, maunya MUI ini seperti apa? Padahal kan kita kan negara beragama ya Pak. Kok seolah-olah MUI ini mendiskreditkan agama yang non muslim sampai-sampai mengharamkan salam lintas agama. Nah, saya pengen Pak Darno selaku salah satu seorang spiritual juga gitu, terus orang muslim juga Pak Darno, terkait dengan fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama itu, bagaimana tanggapan Pak Darno? Monggo. Sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali. Menanggapi fatwa MUI yang mengharamkan mengucapkan salam pada agama lain, kalau saya pribadi itu adalah kekonyolan dan kebodohan MUI itu sendiri. Betul Pak. Masalahnya gini, sebelum ada agama Islam itu sudah ada agama-agama terdahulu. Ya, agama terdahulu pun juga mengajarkan tentang keselamatan. Nah, salam itu hanya ucapan, hanya bacaan dari huruf yang bunyinya kalau dirangkai itu ada salam, ada kesejahteraan atas kita semua, ada assalamualaikum dan lain sebagainya. Jadi tidak ada korelasinya dengan pemeluk agama mestinya. Nah, apalagi kita orang Jawa, kalau mengucapkan Rahayu terus tidak diperbolehkan, karena Rahayu adalah ucapan orang Jawa lah. Kebanyakan orang yang memeluk agama Islam pun juga banyak orang Jawa. Betul Pak. Terus pertanyaannya gini loh, apa MUI kurang gawean toh sebenarnya? Gitu. Makanya MUI itu kalau nggak dikasih pekerjaan, makanya bekerja pun juga bekerja ngawur. Betul. Mestinya tuh begini loh, di sini di Nusantara ini kan akhir-akhir ini lagi rame-ramenya rebutan nasab. Di antaranya adalah keturunan Habib, yang satu adalah keturunan Wali. Lah ini dua-duanya ini orang Islam. Betul. Nah ini dibiarkan, seolah-olah bahkan ini adalah pembiaran. Lah MUI itu majelis ulamanya orang Islam. Nah yang lagi bertikai ini saat ini orang Islam. Kenapa kok gak ini didamaikan, kok gak ini dicarikan solusi sampai mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga di antara keturunan Habib dan keturunan Wali itu sudah nggak bermusuhan lagi, nggak saling serang, nggak saling merendahkan, nggak saling mengejek. Mestinya kan yang harus diluruskan kan terkait dengan Habib dan Wali itu Pak, betulnya kan. Iya. Bukan kok masalah yang saya anggap ini suatu yang konyol lah mestinya. Negara kita kan juga Pancasila. Nah inilah makanya saya kadang-kadang yang tidak mengindahkan Pancasila. Apa memang beginilah Islam itu? Gitu. Kalau menurut cerita dari asal mulanya, Islam itu
disebarkan melalui peperangan. Betul. Ya, untuk menaklukkan atau untuk mengubah keimanan seseorang mengikuti dari keimanan seseorang mengikuti untuk iman orang Islam, sehingga diceritakan bahwa Nabi sendiri waktu perang Badar, ya, Nabi Muhammad lah yang memimpin dengan membawa senjata pedang. Apakah berdasarkan itu sehingga sampai sekarang orang Islam itu nggak ada damainya, nggak ada rukunnya, sehingga setiap tidak cocok dengan prinsipnya lalu membunuh pun sampai kadang-kadang dihalalkan. Apakah itu kira-kira Islam itu? Padahal di sisi lain menceritakan bahwa dulu waktu orang-orang Islam untuk menyebarkan agama Islam itu, kalau dari riwayat sejarah Nabi atau sejarah sahabat, melalui pertempuran, melalui perperangan, melalui mengasorkan atau mengalahkan agama orang lain, terus lalu sampai sekarang itu akan dilestarikan, sehingga kelihatannya Islam di dunia ini selalu bertikai, selalu bertempur. Nah, mestinya kita selaku pemeluk agama Islam itu mempunyai budaya malu, gitu loh. Masa lalu biarlah masa lalu, lah masa sekarang itu sudah mestinya sudah nggak harus ada perebutan tentang akidah. Apalagi sekarang zaman milenial. Mestinya ya bagaimana caranya kalau bernegara itu, negara itu tentram, bagaimana tentang ekonomi yang katanya morat marit, katanya enggak merata, tapi kebanyakan yang mengatakan ekonomi morat marit enggak merata juga orang-orang Islam sendiri kok, kebanyakan. Betul. Nah, mestinya itu gini loh, orang yang sudah beragama, apalagi sudah diakui bahwa di Nusantara ini mayoritas lah pemeluk agama Islam, mbok disudahi hal-hal yang sifatnya itu nggak penting. Masalahnya mau keturunan hak Nabi, mau keturunan wali, terus apa tuh yang diandalkan kalau keturunan tanpa diimbangi dengan perilaku, tanpa diimbangi dengan cara kita bersosialisasi, cara kita bermasyarakat itu baik. Apakah kalau sudah keturunan di antara tadi yang saya sebut itu sudah jaminan itu orang baik? Belum tentu. Atau kalau keturunan dari antara nabi dan antara wali itu sudah ada jaminan kira-kira masuk surga walaupun tingkah lakunya, perbuatannya itu merugikan orang lain. Kalau melihat situasi sekarang itu, makanya ya jangan salahkan kalau orang-orang Islam sendiri itu akhirnya bosan mengikuti Islam itu sendiri. Nah, untung sekarang itu ada penyeimbang. Dengan munculnya Kapidayan Jawa itu akhirnya rasanya kok kita itu lebih damai dengan mengikuti Kapidayan Jawa daripada mengikuti agama. Kelihatannya begitu. Seperti konflik yang ada di Palestina sama Israel, Pak. Kalau kita mendengarkan berita-berita di medsos maupun di media elektronik, bahkan negara-negara Arab sendiri tuh tidak ada yang ikut membantu Palestina, bahkan sama-sama negara Muslim. Kadang saya bertanya, ada apa dengan negara-negara Arab di sana kok sampai orang-orang Arab ini tidak mau membantu dengan Palestina gitu, Palestina yang beragama Islam. Kalau menurut cerita dari zaman dulu, sebenarnya orang Arab itu juga bukan orang beragama Islam kok. Sebenarnya Islam di Arab itu juga Islam paksaan. Jadi orang yang sudah beragama lalu di situ diserang, dipaksa, kalau nggak mau mengikuti agama Islam juga terbunuh kok. Sama seperti itu, Pak. Otomatis keluarga mereka yang waktu dulu sudah beragama akhirnya dikalahkan dengan agama Islam itu
yang terbunuh, yang disiksa dan lain sebagainya. Mungkin anak keturunan juga sampai sekarang masih mengingat loh orang-orang tuanya yang jadi korban waktu itu.